Woi, ada yang kelahi di sana, ada yang nganu. Begitu kulihat darah kan darah muncrat ini itu kayak darah itu kayak keran yang dipencet. Lah sudah bilang mas, ini sudah meninggal. Ketangkap aku kelihatan CCTV. Jadi kamu saksi, penolong dan itu ketangkap ya? Iya. Fakta tak terduga terungkap dalam rekonstruksi kasus pembunuhan di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat pada Jumat 13 Februari 2026. Seorang saksi yang sebelumnya dikenal sebagai penolong korban penikaman justru hadir dengan tangan terborgol. Saksi berinisial MR alias B diketahui telah ditangkap 2 pekan setelah kejadian dalam kasus pencurian. Rekonstruksi kasus pembunuhan di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat, mengungkap fakta unik. Seorang saksi berinisial MR alias B, yang sebelumnya dikenal sebagai penolong korban, hadir dalam rekonstruksi dengan tangan terborgol pada Jumat, 13 Februari 2026. MR adalah orang pertama yang membawa korban ke rumah sakit setelah ditemukan bersimbah darah di lokasi kejadian. Namun, 2 pekan setelah peristiwa itu, ia ditangkap oleh Satreskrim Polsek Balikpapan Barat dalam kasus pencurian handphone. Sudah pasti dia bilang, kenapa memang dia ajak pulang. Terus dia lari mundur dia pak. Aku pas minum, mabuk aku kan. Mau pulang rencananya karena ketemu temanku namanya Anca. Bro, di sini aja kita cari-cari uang. Itu minuman mau habis. Oke, minum lagi aku. Minum pas ada berapa menit mau habis sudah minuman langsung ada orang teriak. Woi, ada yang kelahi di sana, ada yang nganu. Jadi ku kira apa itu bang? Jadi mabuk aku kan. Kulihat orang langsung sepi. Begitu sepi, kulihat ada yang terkapar. Ku kira mabuk juga. Mabuk juga ini. Ku dekatin. Ku panggil temanku itu. Pertama takut dia. Sini. Begitu kulihat darah kan darah muncrat ini itu kayak darah itu kayak keran yang dipencet. Ini gue bilang ini baru dia tegung kayak orang sujud yang sujud begini. Langsung aku kan masih mabuk. Aku bilang aku ndak kuat ini. Ku panggil temanku itu. Dia ndak terpaksa aku bilang dalam hatiku ini hati kecil mati. Ku bilang ini orang. Pergilah aku di tengah jalan. Mobil datang. Ku stopin begini. Stop. Itu ketakutan 2 orang itu. Laki-laki sama perempuan. Kenapa mas? Saya ndak jambret. Ku bilang ndak apa. Tapi sebagai manusia aja kita tolong ini. Ku bilang nih. Tolong ku bilang ini. Sampai saya bilang ini anuku, saudaraku. Tolong ku bilang. Oh iya mas. Cepat tolong. Tolong aku ndak kuat ini. Tiba-tiba kayak ada orang ngangkat. Padahal aku bedon. Tiba-tiba ada yang kayak mau angkat di belakangku. Bantu. Namanya besarnya itu kayak begini. Kayak aku kan baru mabuk lemas. Baru bergetar juga, mabuk aku angkat begini. Begitu tiba-tiba ada yang kayak angkat aku di belakang. Kamu ikut bilang, disorong aku begini. Langsung jadi kuat aku. Iya, padahal enggak ada. Iya betul ini. Lihat lah langsung kayak baru aku ini langsung mabukku. Itu bukan lagi kayak linglung aku. Kayak lupa ingatan juga. Langsung disurung aku di mobil itu. Langsung gue bilang, Mbak, cepat mbak, rumah sakit yang terdekat. Teriak aku sekali lagi, Mbak cepat mbak, rumah sakit yang terdekat. Disayang ibu. Itu sudah. Ini polisi tidur, aku bilang, ini dia rem, dasar rem, aku bilang, gas saja, dasar rem. Sampai di rumah sakit ibu. Begitu di rumah sakit ibu, teriak juga aku, tolong mas bantuan kan? Karena aku lupa 2 orang aja. Sedangkan ini aja dia ndak kenal kan, itu ndak kenal itu yang mobil itu ndak kenal. Langsung dia bilang, mas, iya, kenapa ini? Aku bilang, nggak tahu, yang penting tanganin aja. Kalau mas mau ditanganin, isi formulir. Aku bilang ya isi anu aja. Langsung isi formulir lah saya. Begitu mau isi formulir, langsung dia bilang, mas, ini sudah meninggal. Langsung bilang sudah aku ini mengantar, aku bilang mbak, nanti siapa tahu ada keluarganya di sini. Mas dari mana? Aku jelaskan sudah. Saya ini menolong dari nah ndak lama datang Buban Sektor Barat, Pak Wahyu. Kenapa veteran? Aku bilang ndak tahu ini bang. Hasilnya aku baru ketemukan. Nah begitu datang Pak Wahyu, ayo ikut dulu veteran. Nah ini si almarhum ini korban baru dibawa ke mana rumah sakit kan? Aku sudah diperiksa jadi saksi. Tapi akhirnya kamu tertangkap tuh. Akhirnya aku minum lagi kan. Pertama kami nanti jadi saksi minum. Kenapa mau cari uang makan kan bang? Mau main PS rencana. Lihat HP, berdua temanku terpengaruh lah aku karena nggak ada orang kan. Hilap minum, ku ambil, begitu ku ambil, nggak ada orang. Jadi mau ku
mau ku cairkan kan, mau ku jual. Ketangkap aku kelihatan CCTV. Jadi kamu saksi, penolong, dan bisa ketangkap ya? Iya, baru Berarti sini. waktunya barengan berarti ya? Enggak, beda seling mau 2 minggu. 2 minggu ketangkap. Iya, mau 2 minggu, mau 2 minggu lebih. Meski kini berstatus tersangka dalam perkara pencurian terpisah, polisi tetap menghadirkan MR dalam rekonstruksi sebagai saksi kunci yang pertama kali mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kehadirannya yang tengah terborgol menjadi sorotan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi, menambah ironi dalam rangkaian kasus penikaman yang menewaskan seorang pria tersebut. Saya, Dwi Ardianto, jurnalis tribunkaltim.co. Polsek Balikpapan Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan dengan tersangka berinisial JM dan korban berinisial A atau W, Jumat, 13 Februari 2026. Kapolsek Balikpapan Barat, AKP Sukarman, mengatakan rekonstruksi menghadirkan total 6 adegan utama. Namun, dari masing-masing adegan tersebut masih berkembang dalam beberapa rincian peristiwa. Tadi sudah sama-sama kita saksikan rekonstruksi kasus pembunuhan dengan tersangka JM. Total ada 6 adegan, namun dari masing-masing adegan itu masih berkembang lagi, ujar AKP Sukarman. Ia merinci, pada adegan ketiga terdapat 6 item peristiwa, adegan keempat 5 item, adegan kelima 7 item, dan adegan keenam 2 item. Alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar, katanya. Menurutnya, adegan yang menjadi poin penting berada pada adegan kelima. Pada bagian itu diperagakan bagaimana tersangka menikam korban hingga menyebabkan luka di punggung sebelah kiri. Di adegan 5 itu bagaimana tersangka menikam korban yang mengakibatkan luka di punggung sebelah kiri. Berdasarkan hasil autopsi, luka tersebut menjadi penyebab meninggal dunia, jelasnya. Terkait adanya perbedaan keterangan antara saksi dan tersangka saat rekonstruksi, AKP Sukarman mengakui sempat ada beberapa hal yang perlu disinkronkan. Tadi ada beberapa yang perlu disesuaikan, namun akhirnya alhamdulillah ketemu, ujarnya. Untuk penerapan pasal, ia menyebut penyidik menerapkan pasal 458 KUHP tentang tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Karena kejadiannya sudah di tahun 2026, maka digunakan KUHP yang baru, yaitu pasal 458 tentang menghilangkan nyawa. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara, tegasnya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Muhammad Mirhan, membeberkan kronologi kasus dugaan pembunuhan dengan tersangka Jumadi yang direkonstruksi di Mako Polsek Balikpapan Barat, Jumat, 13 Februari 2026. Menurut Mirhan, peristiwa bermula dari persoalan antara tersangka dan korban yang terjadi sekitar 2 minggu sebelum kejadian penikaman. Awalnya cuma masalah antara pelaku dengan korban sekitar 2 minggu sebelum kejadian, ujarnya. Pada Sabtu, 17 Januari 2026, sekitar pukul 00.30 WITA, tersangka tengah duduk di sebuah warung di kawasan Gunung Bugis bersama 4 orang lainnya. Namun, menurut JPU, mereka bukanlah teman dekat, melainkan hanya duduk bersama. Saat itu korban melintas dan diduga sempat mendatangi tersangka. Tersangka mengira korban hendak mengambil senjata karena melihat gerakan seperti mengangkat baju. Korban sempat seperti mengangkat baju, dikira mau ambil senjata. Lalu sempat adu mulut, setelah itu lari, jelas Mirhan. Pada adegan kelima rekonstruksi, diperagakan momen kejar-kejaran antara tersangka dan korban. Dalam situasi tersebut, tersangka menusuk korban 1 kali di bagian punggung sebelah kiri. Penikaman cuma 1 kali, tapi tembus. Itu yang menjadi poin utama di adegan 5, katanya. Meski sempat melarikan diri, korban akhirnya terjatuh di dekat Masjid Al-Muhajirin. Warga yang mengetahui kejadian tersebut sempat memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit. Namun, dalam perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia. Korban dibawa ke rumah sakit, tapi dalam perjalanan sudah meninggal dunia, ujarnya. Mirhan menyebut total terdapat 6 adegan dalam rekonstruksi.
mulai dari adegan 1 hingga 6C, dengan titik krusial berada pada adegan kelima. Terkait kemungkinan adanya perbedaan antara berita acara pemeriksaan, BAP, dan hasil rekonstruksi, Mirhan mengatakan pihaknya masih menunggu pelimpahan berkas secara lengkap. BAP sampai sekarang belum kami terima, karena nanti rekonstruksi ini akan dilampirkan dalam BAP. Ini baru gambaran awal sebelum kami membaca keseluruhan berkas, jelasnya. Diketahui, tersangka Jumadi sebelumnya pernah menjalani hukuman pada 2022 dalam perkara narkotika dan bebas pada 2025. Sementara peristiwa penikaman terjadi pada 17 Januari 2026 dini hari. Di sela-sela proses rekonstruksi yang digelar di Mako Polsek Balikpapan Barat, Jumat, 13 Februari 2026, istri korban, Ayu, menyampaikan harapannya agar proses hukum berjalan adil dan memberikan hukuman setimpal kepada tersangka. Pantauan Tribun Kaltim.co di lokasi, Ayu tampak berdiri tak jauh dari lokasi rekonstruksi. Dari balik kacamatanya, terlihat mata sembab menahan tangis. Ia mengenakan jilbab coklat dan sesekali menggendong erat anak semata wayangnya yang masih balita. Saya sih berharap rekonstruksi ini bisa mendapatkan hukuman seadil-adilnya untuk almarhum suami saya, ujar Ayu dengan suara bergetar. Menurutnya, ia sempat mendengar adanya informasi terkait dugaan pengeroyokan terhadap pelaku sebelum kejadian penikaman. Namun, ia mempertanyakan mengapa justru suaminya yang menjadi korban. Katanya sebelumnya ada pengeroyokan terhadap pelaku. Tapi kok seiring jalannya waktu, suami saya saja yang jadi korban, tiba-tiba langsung ditikam begitu, tuturnya. Ayu mengaku tidak pernah mendengar cerita dari suaminya terkait adanya persoalan atau konflik dengan pihak lain. Bahkan, keluarga besar pun tidak mengetahui adanya masalah tersebut. Nggak pernah cerita, Pak. Keluarga juga nggak tahu kalau suami punya masalah seperti itu, katanya. Saat peristiwa tragis itu terjadi, Ayu tengah berada di Penajam Pasir Utara, PPU, tepatnya di wilayah Sepaku, karena bekerja di sana. Ia baru mendapat kabar setelah suaminya dinyatakan meninggal dunia. Saya dihubungi waktu sudah kejadian meninggal dunia, ucapnya. Ayu kini harus membesarkan seorang anak yang masih berusia 3 tahun. Ia mengaku sangat terpukul karena sang anak masih sering mencari sosok ayahnya. Anak saya masih kecil, masih cari bapaknya terus. Umurnya 3 tahun. Cuma satu anak saya, tuturnya. Ia menambahkan, selama 9 tahun menjalin hubungan, baru memiliki buah hati semata wayang. Pertemuan terakhir sang anak dengan ayahnya terjadi tepat sebelum ulang tahun anak mereka pada 10 Januari lalu. Baru ulang tahun kemarin tanggal 10 terakhir ketemu bapaknya itu. Pak, habis itu bapaknya pulang lagi ke Balikpapan, rencananya mau balik lagi ke Itci. Ternyata sudah tidak ada, ungkapnya. Saat ini, korban diketahui menetap di kawasan Kampung Baru, Balikpapan, sementara Ayu bekerja di wilayah Itci, Penajam Pasir Utara, dan biasanya mereka bertemu setiap pekan. Dengan digelarnya rekonstruksi, Ayu berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan yang setimpal bagi mendiang suaminya. Harapannya keadilan untuk suami saya. Hukumannya setimpal, sama seperti kehilangan yang saya rasakan, pungkasnya. Tersangka kasus penikaman di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat, akhirnya buka suara terkait motif di balik peristiwa yang menewaskan seorang pria tersebut. Dalam keterangannya usai rekonstruksi, tersangka mengaku perbuatannya bukan dilatar belakangi dendam yang direncanakan jauh hari. Motifnya nggak dendam sih, Pak. Kalau mau dendam mungkin dari kemarin-kemarin. Tapi karena korban juga datang ke rumah saya dan dia stop, akhirnya saya datangi. Ujarnya kepada Tribun Kaltim.co, Jumat, 13 Februari 2026. Namun, ia mengakui sempat memiliki persoalan dengan korban sekitar 2 minggu sebelum pergantian tahun. Saat itu, ia mengaku menjadi korban pengeroyokan. Pernah saya dikeroyok, Pak, sama korban dan 2 orang lainnya, katanya. Menurutnya, insiden pengeroyokan itu dipicu kesalahpahaman. Korban menuduhnya menggeber-geber motor, ngopol-ngopol, di depan rumah. Disangkanya saya ngopol-ngopol. Padahal saya lagi baiki motor. Dia bilang lihat memang saya, tapi katanya saya lewat depan dia ngopol-ngopol. Terus ngebrebek lagi motor saya. Makanya saya gas, akhirnya ribut, jelasnya. Akibat kejadian tersebut,
Tersangka mengaku mengalami luka lebam. Cuma benjol-benjol saja, ucapnya. Saat peristiwa penikaman terjadi, tersangka membawa badik yang diakuinya sudah dimiliki sekitar 2 bulan. Ia mengaku senjata tajam itu dibelinya dari seseorang yang datang ke rumahnya. Sudah 2 bulanan. Ada orang lewat ke rumah, tawarkan pisau. Saya tertarik karena ada tulisan Al-Qurannya. Saya bilang untuk jaga-jaga rumah saja, tuturnya. Tersangka juga mengakui saat kejadian ia bersama sekitar 3 orang. Ia menegaskan penikaman terjadi dalam situasi spontan setelah kembali terlibat cekcok dengan korban. Kasus ini kini telah memasuki tahap rekonstruksi sebagai bagian dari proses penyidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Iya, saya digunting. Oh, pas lewat itu. Iya, kita naik. Posisimu ngelangkah atau gimana? Agak miring-miring aja artinya motornya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.